Iya, langsung saja Bang Fahri dijawab tadi pertanyaan dari mahasiswa, dari Afra. Makanya kan saya mengusulkan penjadwalan yang lebih baik supaya ada hak publik untuk menilai siapa yang terbaik. Sebab kita nggak bisa diberi jaminan kalau semua isi kepalanya itu tidak dikeluarkan dari awal. Baik partainya, anggota-anggota DPR yang akan ngisi Senayan dan juga calon presidennya terutama. Makanya mekanisme ini yang harus kita pikirkan, karena kalau kita hanya menilai seorang calon presiden itu dalam 75 hari, sudah dicampur dengan pemilihan legislatif pusat, legislatif daerah, DPD, itu sulit kita menilai sehingga nggak ada jaminan. Makanya tadi saya katakan, saya ulangi lagi kenapa saya mengatakan calon presiden yang adalah ketua umum partai itu lebih kuat sebenarnya, mewakili partai dan gagasannya. Di PKS itu calon presiden terkuat itu adalah Ustadz Salim Al-Jufri. Di Demokrat calon presiden terkuat dan terbaik adalah AHY. Di Golkar Pak Erlangga, ya kan? Di PAN itu Pak Zul, kita suka atau tidak karena ada kartu di tangan dia sebagai capres dan sebagai ketua umum. Termasuk juga Gerindra, Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Di PDIP itu yang bisa punya kekuatan. Saya sebagai calon presiden dan saya sebagai ketua umum mewakili partai saya mencalonkan sehingga kita sebagai rakyat pun jadi tahu, oh ini toh yang akan memimpin kita, dan kita kemudian punya pemahaman tentang orang itu panjang, mulai dari dia mengurus partainya, memimpin partainya, sampailah nanti mereka menjadi kandidat calon presiden untuk berdebat dengan calon-calon presiden lainnya, membawa misi dari partainya, program dari partainya, sehingga kita tahu kalau partai ini berkuasa presidennya itu, dan kalau presidennya itu negara akan dibawa ke arah sana. Lah sekarang ini kan bingung, karena orang-orang ini kan mau kawin paksa, orang-orang ini kan dipaksa berpacaran oleh sesuatu yang kita sendiri nggak jelas. Dengan segala maaf saya nggak usah sebut spesifik, tapi kesalahan ini mesti dikatakan dan mesti direvisi. Kalau kita nggak mau revisi hasilnya nggak ideal. Makanya mohon maaf saya katakan, yang ideal itu kenapa saya sebut Pak Prabowo, karena dia ketua umum, orang tahu, dia calon presiden dari awal dia tahu, dan rakyat sepertinya sudah ke sana sekarang. Dia menikmati itu, konsistensinya sebagai calon presiden dan ketua umum partai. Kalau itu dilakukan oleh Pak Surya Paloh, oleh Ibu Mega, saya yakin tuh kompetitif betul ini pertarungan. Dan itu asyik bagi rakyat Indonesia. Saya kira itu gitu. Rakyat yang mana Bang? Rakyat yang mana yang kira-kira rakyat mengarah? Semuanya. Oke. Kan gini, ada teori oligarki kan yang mengatakan, saya tidak peduli dengan, kata mereka, dengan pemilu. Saya peduli dengan nominasi. Dia bilang, saya tidak peduli dengan pemilunya oleh rakyat, tapi saya peduli dengan nominasinya oleh elit. Yang kita lakukan sekarang itu adalah hukum oligarki. Karena sebenarnya nominasinya dipaksa. Saya yakin nih ya, pemilu yang akan datang kira-kira itu cuma 2. Siapa yang membuatnya 2? Kan elit. Problemnya rakyat ketika masuk kotak suara, dia sudah punya tinggal 2 di situ. Mana hak rakyat untuk memilih orang Papua, orang Aceh, orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang NTB, mana haknya? Dia papras oleh partai politik melalui regulasi yang mempersempit ini semua dari awal. Nah, dalam teori demokrasi, nomination by the people, election by the people. Makanya di dalam undang-undang dasar kita menganut ketentuan tentang tanpa threshold itu, supaya sebanyak apa partai politik, sebanyak itulah calon kita di putaran pertama. Nanti putaran kedua baru enak. Karena ini semua sudah saling saing dan kita lihat identitas-identitas partai ada pada calon-calon itu. Sekarang kita nggak tahu apa hubungan, mohon maaf ya, calon A dengan partai A, partai B. Ini partainya selama 7 tahun berantem. Tiba-tiba ada datang orang satu menganggap diri sama dengan partai A, partai B. Dari mana orang, kata rakyat, kamu 7 tahun berantem kok sekarang bisa akur? Kan bingung rakyatnya. Ya kan, nanti kayak artis tadi, semua orang udah dikasih tahu ternyata seminggu cerai. Kita bingung, kita udah nonton, rakyat paling kecewa. Nah ini yang harus dihentikan gitu. Tapi Bang Maman